Di awal film, terlihat seorang bos mafia Jepang yang bernama Koreda ditelepon oleh seseorang tidak dikenal. Lalu, dia pun melihat semua anak buahnya seketika sudah tewas. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Koreda pun mengambil sebuah shotgun untuk melindungi dirinya. Namun, tiba-tiba saja datang seorang pria yang mencekik lehernya dengan kawat, yang mana pria itu merupakan seorang pembonoi bayaran yang bernama Kim. Kim sebenarnya adalah mantan agen rahasia yang memiliki kemampuan membonoi tingkat tinggi dan sudah dilatih sedemikian rupa agar menjadi mesin pembonoi yang sempurna. 네 여자랑 다르게 내놓가 나를 해주시라 뭐래요 돌아있는가 Namun, karena pemerintah menganggap bahwa program tersebut akan menciptakan sosok mesin pembonoi, maka dari itu, Kim telah dipecat dari Badan Intelijen Negara. Setelah bertahun-tahun menjadi pembonoi bayaran, Kim berniat untuk merubah hidupnya. Saat berada di restoran, Kim melihat sebuah lukisan pantai yang terletak di daerah Panama, dan Kim sangat ingin tinggal di sana. Berpindah ke Bangkok, Thailand, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Siung yang sedang bersama putrinya. Siung ternyata merupakan mantan kekasih Kim. Namun, sejak dikeluarkan dari Badan Intelijen Negara, Kim belum pernah sama sekali bertemu dengan mereka berdua. Dia juga tidak pernah mengetahui kalau dirinya memiliki seorang putri kecil dari wanita yang pernah tidur bersamanya. 이메일로 오늘 아침엔 안 되는데 뭐? 아줌마 오시는 날인 거 알지? Ketika anaknya pulang sekolah, anaknya diculik oleh seorang wanita Korea yang tinggal di Thailand. Hal tersebut membuat Siung mencoba untuk menghubungi Kim melalui mantan atasannya dulu. Namun, karena Kim menganggap bahwa itu sudah masa lalu, Kim pun menitip pesan untuk jangan menghubunginya lagi dan katakan bahwa dirinya sudah meninggoy. 영주라는 나하고 관련된 거니까 확실히 알 수가 없다고. 망설였다. 네가 알아두는 게 딱. 다 지난 일이에요. Kemudian, Siung melaporkan kejadian ini ke kepolisian Thailand. Namun, karena sudah banyak sekali kasus penculikan yang terjadi, mereka hanya bisa menyebarkan poster orang hilang tanpa bisa memecahkan satu kasus pun. Tidak lama kemudian, Siung mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku telah menemukan anaknya. Siung pun bergegas ke tempat tersebut tanpa ia ketahui bahwa itu adalah sebuah jebakan. Di sisi lain, Kim sendiri mendapat kabar jika Siung telah meninggal. Hal tersebut membuat Kim menjadi mengingat masa lalu mereka ketika masih menjadi Badan Intelijen Negara. 가기 전에 잠시 들르는 거예요. 웬일이야? 연락도 없이? Setelah itu, Kim mendatangi mayat Siung yang sudah tiba di Korea. Di sana, ia melihat adanya bekas luka sayatan dan organ dalam yang hilang. Di sini, Kim sangatlah sedih karena ia tidak menghiraukan Siung ketika mencoba menghubunginya beberapa waktu lalu. Kemudian, Kim pun meminta barang-barang Siung untuk ia bawa. Tanpa sengaja, Kim melihat beberapa foto mantan kekasihnya bersama seorang gadis kecil yang Kim belum menyadari siapa itu. Kemudian, dia mendatangi mantan atasannya dan menanyakan siapakah anak kecil yang ada di foto tersebut. Alangkah terkejutnya ketika Kim mengetahui bahwa putri kecil di foto itu adalah anak kandungnya sendiri. Ternyata, Siung memilih untuk merawat putrinya sendirian. Setelah departemen tempat mereka bekerja dulu telah dibubarkan dan setiap anggotanya diwajibkan untuk bersembunyi di tempat yang terpisah. Bertepatan dengan kejadian ini, Kim pun mendapat masalah baru ketika si kadut atau orang yang sebelumnya menyuruh Kim untuk melakukan pembonoi menelpon jika ada seseorang yang sedang memburu mereka, yaitu seorang pria bertato yang kejam bernama Rai. Rai merupakan adik kandung dari si Koreda alias bos mafia yang di adegan sebelumnya Kim bonoi, sehingga Rai pun memutuskan untuk membalas dendam dengan membunuh semua orang yang terlibat dengan kematian kakaknya. Lalu, si kadut pun terlihat akan pergi. Namun naas, tiba-tiba mobil kadut pun ditabrak oleh Rai dan dia berhasil ditangkap. Kemudian,
Roy pun menginterogasi Kadut secara brutal, sehingga Kadut pun terpaksa buka mulut perihal nama dan orang yang telah membunuh Koreda, yaitu Kim. 우리를 본 나도 수시적에 그녀 널도 있다고 그런다나. 후에 부산에서 배를 타고 나의 반식이야. Kembali ke Kim, di sini ia meminta berkas-berkas mengenai kehidupan kekasih dan anak kandungnya di Bangkok. Kim pun memutuskan untuk pergi ke sana dan bertekad untuk menemukan anaknya yang hilang. Namun, tanpa Kim sadari, ternyata Roy juga berhasil mendapatkan informasi yang sama mengenai masa lalu Kim bersama mantan atasannya, termasuk putri kecilnya yang hilang. Roy bertujuan untuk membunuh semua orang yang ada hubungannya dengan Kim. Kim yang sudah tiba di Bangkok. Di sana, dia menemui seorang pria yang merupakan teman dari atasannya. Dengan petunjuk yang diberikan oleh teman atasannya, Kim pun menyelidiki seorang pria berkemeja putih. Pria tersebut merupakan agen perumahan real estate yang pernah menemui kekasihnya saat terjadi penculikan. Ternyata, pria tersebut ada hubungannya dengan kasus penculikan Putri Kim. Tak lama dari itu, Kim pun berhasil menangkap pria tersebut di dalam mobil. Di sini, Kim menginterogasinya dan memotong salah satu ibu jarinya dengan sangat sadis. Pria tersebut pun akhirnya buka mulut bahwa dirinya telah dibayar untuk mengalihkan perhatian mantan kekasih Kim agar saat anaknya pulang sekolah, si penculik bisa leluasa untuk menculik putrinya. 당신 나 살아. 왜 그래? 자르려고? Di sisi lain, Ray ternyata bergerak lebih cepat dengan lebih dulu berhasil mengetahui wajah penculik tersebut. Namun, ternyata ia telah dijebak oleh beberapa preman Bangkok. Tetapi, mereka telah salah besar karena menganggap Ray ini adalah manusia biasa. Di tempat lain, ternyata Kim lebih dulu mendapatkan si penculik yang merupakan seorang wanita Korea yang tinggal di Bangkok, di mana wanita itu mengatakan bahwa anaknya ternyata masih hidup dan sekarang sedang dikurung sindikat perdagangan organ manusia. Kim kembali menemui teman atasannya untuk mencari tahu di mana lokasi para sindikat kriminal tersebut. Kemudian, Kim diperkenalkan dengan seorang waria bernama Yuyi. Yuyi yang sudah lama tinggal di Bangkok ternyata memiliki banyak kenalan termasuk para sindikat kriminal perdagangan manusia. Kemudian, Yuyi pun mengantarkan Kim untuk pergi ke gedung tempat dikurungnya anak-anak kecil korban penculikan. Sampai di sana, Kim dan Yuyi pun berpura-pura sedang membutuhkan seorang anak Korea dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, di mana salah satu penjaga di sana mengatakan memang baru-baru ini mereka memiliki satu anak perempuan Korea, namun sudah lebih dulu dipesan oleh orang lain. Lalu Kim disuruh menunggu bosnya. Kim yang sudah tidak sabar, dia pun nekat membuka kurungan anak-anak korban penculikan tersebut. Lalu saat para penjaga datang, Kim pun segera membunuh mereka, semua dengan sangat cepat. Setelah diancam penjaga, wanita itu pun akhirnya buka suara bahwa Putri Kim telah dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan operasi pengambilan jantung. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja Ray sudah berada di sana dan sedang menghabisi para penjaga lainnya. Melihat hal tersebut, Kim pun menyuruh Yuyi untuk pergi bersama salah satu anak kecil di sana, sedangkan dia sendiri akan menghadapi orang yang sedang diselimuti dendam kematian kakaknya. Di tengah pertaruhan itu, Kim berhasil lolos dari si Ray karena Kim sendiri sedang tidak mood untuk berkelahi. Di tempat lain, Yuyi ternyata telah ditangkap polisi karena ketahuan sedang membawa seorang anak kecil. Di sini, Yuyi pun harus mendekam di penjara yang dipenuhi dengan para narapidana. Beruntungnya, Yuyi pun bisa keluar karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Sementara, Kim sendiri sedang mencari lokasi ke mana putrinya dibawa.
Di sisi lain, Rai sendiri terlihat masuk ke sebuah toko senjata, di mana dia tidak peduli memukul penjaga toko tersebut. Kemudian, Rai menyuruhnya untuk memanggil para preman yang menguasai daerah tersebut. Kemudian, Rai bertanya kepada para preman itu tentang seorang gadis kecil Korea yang baru-baru ini telah diculik. Kembali ke Kim, yang sudah tiba di gedung tempat putrinya dikurung. Terlihat putri Kim akan dibawa pergi ke suatu tempat tanpa pikir panjang. Kim pun mengejar mereka. Namun, di tengah perjalanan, lagi-lagi Rai muncul menggunakan bemo dan langsung menyerang mobil Kim secara membabi buta. Kim pun berbalik arah, namun dirinya malah dihalangi oleh para polisi yang akan menangkapnya atas kasus pembunuhan di gedung kemarin. Beruntungnya, Rai pun datang dan tanpa sengaja, Rai telah membantu Kim untuk segera pergi menyelamatkan anaknya. Di sini, Rai pun tengah digempur habis-habisan oleh pihak kepolisian. Namun, beberapa granat yang dia bawa, Rai berhasil meluluhlantakkan pasukan tersebut sampai benar-benar tak berdaya. Kembali ke Kim, saat dia sampai di lokasi, Kim dengan cepat menembak para dokter bedah itu dan segera membawa anaknya keluar dari sana. Setelah itu, Kim memutuskan tinggal di sebuah hotel untuk beberapa waktu. Tetapi ini semua belum berakhir. Kegaduhan dan keributan yang ditimbulkan ternyata memancing amarah sang bos sindikat kejahatan. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba saja Rai datang ke tempat tersebut dengan membawa beberapa senjata dan granat di tubuhnya. Di sini, Rai pun menawarkan kerjasama untuk menangkap satu orang pria, yaitu si Kim. ฉันสั่งให้แกไปตาม ไหวครับท่าน พยายามจะเข้ามาเสือกในถิ่น I wanna talk to him! Di lain waktu, Rai yang dibantu oleh para penjahat itu berhasil mendapatkan teman atasannya, Kim. Di situ, pria tersebut pun dipaksa habis-habisan, hingga akhirnya buka suara mengenai hotel tempat Kim menginap. Sementara di kamar hotel, Kim sangatlah sedih melihat kondisi trauma psikologis yang dialami putrinya. Lalu, Kim memanggil seorang dokter untuk memeriksa putrinya. Di sini, Kim meminta tolong kepada dokter tersebut untuk menjaga putrinya sampai Kim tiba. Karena Kim akan keluar sebentar untuk mencari seseorang, kemudian Kim duduk di samping putri kecilnya dan memeluknya sambil menangis. Ternyata, sebagai seorang pembunuh bayaran, Kim masih punya hati nurani untuk menyelamatkan putri semata wayangnya. Setelah itu, Kim segera pergi keluar untuk menemui seseorang yang bisa membawa putrinya pergi dari Bangkok. Saat Kim kembali ke hotel, di situ sudah ada para penjahat yang menunggunya. Sesampainya di kamar, Kim dikejutkan saat melihat sang dokter yang sudah tewas dan anaknya yang sudah berada di dalam koper. Ternyata di situ sudah ada Rai yang bekerja sama dengan para penjahat tersebut. Namun saat para penjahat itu akan membawa Kim untuk diserahkan kepada bosnya, Rai malah menembak mereka semua. Ternyata Rai berencana untuk membuat Kim menderita dan akan membunuh putrinya tepat di depan mata kepalanya sendiri. Sehingga hal itu dianggap setimpal dengan kematian kakaknya. Merasa tempat ini tidak aman, Rai menyuruh anak buahnya untuk membawa Kim ke tempat yang telah ditentukan. Sementara itu, Rai sendiri akan membawa koper yang berisi putri kecil Kim. Ketika mereka akan keluar dari hotel, muncullah Yuyi yang dengan nekat menabrak mobil yang membawa Kim. Di sini, Yuyi berhasil melepaskan Kim. Namun, putri Kim masih berada di mobil yang dikendarai oleh Rai. Kemudian, Kim segera berlari mengambil jalan pintas untuk menembak ke Rai dari arah yang berlawanan.
Saat Kim berusaha untuk mengeluarkan putrinya dari koper tersebut, Roy berhasil menikam Kim di bagian perut. Namun, dengan satu granat yang Kim jatuhkan, mobil itu pun terbalik. Saat putrinya sudah diselamatkan, muncullah Yuyi yang langsung mengambil putri Kim. Di sini, Kim memutuskan untuk berkorban demi menyelamatkan si buah hati karena Kim sudah menggenggam secuil granat di tangannya yang membuat mereka berdua meledak dan hancur berkeping-keping. 있었잖아. Di lain waktu, ternyata Yuyi telah dititipkan uang oleh Kim dan dia diberi wasiat untuk merawat putrinya. Kemudian, Yuyi dan si putri kecil itu pun pergi ke Panama sesuai keinginan Kim di awal film tadi. Dan film pun berakhir.